biasa hanya manual, buku manual. Nah, ini juga sudah dibuat. Petunjuk pelaksanaan telah disampaikan melalui surat edaran ke seluruh warga gereja Toraja itu bulan Januari 2024. Teman-teman majelis gereja itu bisa juga di print atau di layout ulang menjadi satu buku kecil. Nah, bisa ya baca-baca warga jemaat dan juga majelis gereja karena ada dalam sini toh. Nah, yang telah bahas ketemu, tak siapa orang kalau lebih dalam minggu asumsi, tetapi lagi guna akhirnya kayu semua, yang tomer tu ban kesiran nah akhirnya dibuka kote berjalan kudus. Nah, bisa mau ada tu ya indah dalam materi matuan menjadi kira-kira. Ini kau ini kumpul betul kan? Indah betul materi yang menjadi umur 71 tahun. Dia perobikan tahun dari itu. Tak tahu. Wah, lagi-lagi sih susah kok itu kan yang tahun ini, nah susah betul di pokok bahkan lebih dari itu sebelum berdiri sendiri gereja Toraja tahun 1947 ini susah betul tuh gereja Toraja pokok gereja ya tuh milani. Nah apalagi kita ini jadi kita betul-betul dikandung dan diperanakan dalam perjanjian kudus yang hanya melibatkan tugas ini. Untuk perubahan itu tentu butuh waktu, butuh pemikiran untuk menerima dan melaksanakan dan mengakarkan perubahan. Sahabat marah atau mengubah sesuatu yang sudah berjalan selama 70 tahun, tetapi bukan tidak mungkin itu bisa dilakukan. Biasa tentu hari buka perjamuan kudus anak. Perjamuan kudus anak sebenarnya bukan perjamuan kudus anak, pokoknya perjamuan kudus. Oh ya benar, pokoknya perjamuan kudus. Kau menikah perjamuan kudus anak, sama Joya soal kedua nasi atau tulisan perjamuan kudus anak. Biasa diistilahkan paedo komunion lah bahasa Indonesia. Paedo komunion. Oh tak kita pakai itu paedo komunion di tempat kita itu pakai yang mungkin kita tidak bukan itu. Pokoknya perjamuan kudus. Jadi tadi kok perjamuan kudus anak, tadi kok orang ini kok mau hari minggu depan kita akan melaksanakan perjamuan kudus bersama anak. Pokoknya perjamuan kudus ya perjamuan kudus. Yang membedakannya adalah yang akan menyertainya. Kalau bahasa titik nah di surga khusus itu. Ini kan masalah bagaimana kita memikirkan kehadiran anak-anak kita dalam perjamuan kudus karena susito. Saya melihat dalam beberapa tahun senang dengan pola-pola gereja Toraja paling tidak dalam 10 tahun terakhir lah, 5 tahun terakhir paling kental kilo. Tak berada di apa ya sehingga ini untuk hal-hal teknis yang sebenarnya tak bermasalah luar. Oh ya misalnya ini tidak terjelaskan DPK ini atau tulikwa mendadak atau penyampaian malah di bawah dalam WA ya atau surat di belakang WA. Surat di belakang WA lalu apa? Sarasa bisa jadi nonton gitu murah kalau keluar kami sampai kamu DPKT DPD itu mau bisa pakai definisi nah ya masih ada untuk di ulang itu apa tuh ya dari pengalaman itu oh ada ya dari kegiatan semangat tuh di mana betul itu ada tak bisa ini daftar isi dari materi ini nantinya tentu akan kami serahkan kepada pemerintah. Jadi prinsip gereja reformasi, umbaran apa di perjamuan kudus dan pengakuan gereja Toraja, umbaran apa di perjamuan kudus karena sebelum SSA, prinsip-prinsip pembaruannya dan selanjutnya apa yang akan terjadi. Kita mulai dengan prinsip gereja reformasi. Jadi saya Pak Jumreski malu tengokkan melakukan doa Iglesia Reformata Semper Reformanda
Tapi dalam maknanya satu atau ya Pak gereja reformasi terus membangun diri berdasarkan firman Tuhan. Jadi gereja reformasi itu bukan gereja yang stuck tempon jomi nanang susi moto. Saya ini tempon jomi nanang susi moto pertama. Ini aku yang Rasul Paulus bahwa hai kamu perempuan kita kamu berdiam diri dalam pertemuan ibadah. Oh, kamu tidak ini dan menjadi moderator apalagi menjadi kandidat. Lalu itu pernah terjadi dalam sepanjang kemudian itu di sana kaum klerus tapi setelah itu gereja Toraja sendiri, oh ya Toraja zaman masih kamping tulisan, oh nanti ya ini dari terus ya untuk mata ya mau dinasnya. Gereja Toraja sendiri tahun 84 namanya itu Panita Bayi. Oh itu bagian dari reformasi kok. Di bawahnya lagi tahun 60-an namanya Randu Bayi Penatua siapa sebab besok. Jadi gereja reformasi itu terus membarui dirinya. Ya teman-teman itu setelah gereja Toraja bukan hal yang digumuli di gereja Toraja saja. Dan baru dari orang cuma mandiri TSSA yang lalu. Ini kalau di gereja-gereja sebelumnya tahun 99 sudah mulai digumuli. Dan sejumlah gereja di dunia ini sudah mulai menggumulinya dan termasuk tentu gereja-gereja di Indonesia. Kira-kira mau gereja di Indonesia yang melaksanakan yaitu Umat Nadiu GKI Umat Nadiu itu kamu GKE yang Kalimantan, itu kamu beberapa gereja di Sumatera, gereja Bali, kamu tahu. Jadi sebelumnya itu sejumlah gereja sudah melaksanakan. Jadi yang ide pertama sebenarnya tahun 2004 ini dimulai diidekan di gereja Toraja. Nama kata di pertama di sidang sinode Jakarta ke-22 SSA 22 di Jakarta ditolak memang militer waktu itu persidangan semua kajian tapi kuat kebenaran dukungan aku gereja-gereja sebelumnya aku di persidangan Paris Samuel apa ya tuh ada di orang-orang itu apa ya tuh singkir persidangan waktu itu. Maka tahun 2023 lan sidang sinode tahun 2011 lan tahun 2000 masih tolak, perlu kajian yang lebih lagi. Emang pindah kalau bulan pematiro ini beresusi dasar. Maka kata SSA 24 2016 mulai dipikirkan dan sinode waktu itu mengatakan kaji itu dasar-dasar yang paling prinsip dan sejarah yang dari bukan tetapi ini itu memang aktual hari ini yang memang betul harus dipikirkan. SSA 5 2021 diterima tetapi untuk dilaksanakan tahun 2024. Kenapa tahun 2024? Sama anak kualan keputusan SSA 21 secara prinsip menerima keikutsertaan anak dalam perjalanan kudus. Kedua, DPS menyiapkan konsep pemahaman, tata cara dan prosedur untuk keikutsertaan anak dalam perjalanan kudus dan disahkan dalam rapat kerja ketiga gereja Toraja. Yaitu rapat kerja ketiga gereja Toraja itu tahun 2023. Lalu Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja melakukan penjemaatan tata cara dan prosedur keikutsertaan anak dalam perjamuan sebelum dilaksanakan di jemaat-jemaat. Jadi Januari kemarin ada surat edaran ke seluruh gereja jemaat gereja Toraja. Lalu diikuti dengan sosialisasi
dalam pengakuan gereja Toraja dijelaskan bahwa sakramen baptisan itu adalah meterai keselamatan dan perjamuan kudus sebagai tanda anugerah dan perjanjian Tuhan sebagai firman yang kelihatan. Jadi kedua sakramen, baptisan dan perjamuan adalah tanda dan meterai anugerah keselamatan berdasarkan kematian dan kebangkitan Kristus. Sedangkan perjamuan kudus sendiri menandakan bahwa kita bersekutu dengan Kristus dan sesama anggota sebagai keluarga Allah yang menikmati karya pengorbanan Kristus yang menyelamatkan dunia. Dia adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Itu yang dijelaskan dalam teologi gereja Toraja, dalam pengakuan gereja Toraja. Yang dalam Alkitab, akar perjamuan kudus itu adalah perjamuan Paskah. Jadi atau perintahkan ini kira kapiran pertama kali diperintahkan ke perjamuan kudus. Piran itu toh. Nah, diperintahkan kepada Imam Kudus umur Yesus itu waktu Yesus akan ditangkap pada Kamis Putih. Oh yang begini kita lagi di bawah yang itu Kamis Putih. Oh salah satunya toh disitulah perjamuan kudus diperintahkan. Tapi itu bukan perintah yang baru sama sekali semua. Nah, soki negara pembalap dari Yesus waktu itu. Nah, so itu gereja Puroi. Nah, so itu anak guru Puroi. Tetapi itu adalah kelanjutan dari perjamuan Paskah, dari perjanjian lama. Saya dalam perjanjian lama itu disama perjamuan Paskah. Ya perjamuan Paskah pokok tahu untuk mengingat, mengenang kembali bagaimana karya Tuhan yang mengantar mereka keluar dari Mesir. Oh, yang ini oleh perjamuan Paskah tahu. Yang syarat untuk mengikuti perjamuan Paskah itu adalah sudah menerima sunat. Sama yang dalam perjanjian lama, tanda perjanjian Allah itu adalah melalui sunat. Nah yang dalam gereja tanda perjanjian itu diterima melalui baptisan. Tapi kalau muncul dulu, perjamuan Paskah dulu. Jadi basis utama perjamuan Paskah adalah keluarga. Jadi memang waktu itu itu perjamuan Paskah, tapi itu di rumah masing-masing, diikuti oleh semua keluarga yang bersunat dan dipimpin oleh keluarga. Dalam konteks perjamuan kudus yang diperintahkan Yesus, itu dianugerahkan untuk dialami bersama sebagai keluarga Allah, umat Allah dan tubuh Kristus yang dipimpin oleh pelayan firman. Jadi Alkitab sendiri tidak mengatur siapa yang dalam perjamuan kudus. Tapi tentang perjamuan Paskah jadi aturannya. Semua yang boleh itu adalah mereka yang telah bersunat. Jadi yang nanti bahasa kalau kita nanti hukum di tanah kira-kira ya tentang perjamuan Paskah tentang orang Israel. Kira-kira itu terhadap api atau itu perjamuan Paskah. Ikut terhadap kira-kira itu kayak perjamuan Paskah gimana nanti tahu kalau perayaan Paskah ikut. Saya di surah Al-Kitab semua ikut. Tetapi yang di Kilo Jomi di Keluaran 12 ayat 48 karena pokoknya nama kamu di sunat toh pakot apa sih salah itu pasangan tuh kamu ini gila ya. Bisa memperdapat sunat itu adalah tanda perjanjiannya. Nah, kan pertama itu semua berasus itu tanda perjanjian lagi itu. Jadi Alkitab tidak mengatur tentang perjamuan kudus walaupun dia dialajong mewakana perjamuan Paskah. Inak solanya Pak biasa. Kenapa kamu menerima sunat? Ya dalam bahasa Korea, ya dalam bahasa dalam surah Al-Quran sunat pemalukan muane. PR dan kita surah Al-Quran mau ditiklim itu orang.
situ Penggaronto sana di perjamuan dulu sebelum SSA Doli kita mundur di masa yang paling panjang, sejarah yang paling panjang. Ante, mesti dia baca tidak ante, lahiran ante. Ya kalau itu dan jauh kan dia ke gereja, bilang kita narang kemudian bisa ke gereja, bapak ibu. Membuat itu narang kemudian bisa ke gereja. Bilang narang kemudian bisa ke sarang. Oh, kalau nanti ke gereja dengan maksudnya kita bilang narang ada di gereja. Membuat itu peristiwa Pentakosta. Oh ini bukan ada silat pun kau, nah ini bukan ada hubungan. Nah maka kalau Yesus kalau mengaku Petrus, nah ini demotel tu pandangan tu pokaran dalam pemimpin dan jemaat. Inilah kita tu penghot pertama dalam sejarah gereja yang paling kuat. Petrus tu penghot pertama itu sekitar 30-an, pokoknya awal gereja tahun 30-an. Lalu sampai abad ke Yohanes dinamika ke atas, ayat yang lain dulu yang hijau itu maksudnya itu anggota baptis itu ikut dalam sepanjang sejarah. Jadi sampai abad ke-12. Jadi atau sampai abad ke-10 sisa itu gereja timur dan gereja barat. Ya kemudian sana gereja timur, yang dari Israel daerah Yerusalem yang malai dalam timur, malai India, Pakistan, malai Syria, malai Iran, Irak, ke India. Oh ya itu di sana gereja timur. Oh kalau sebenarnya apa tuh pembagian tapi memang untuk pembagian besarnya gereja timur itu biasa sama itu berupa gereja Ortodoks, malai timur. Dia tuh bikin silang pisan sia Thomas. Maka dia gereja-gereja di India rata-rata di sana Martoma Church, gereja dari Rasul Thomas Martoma, adalah Syria. Mirip-mirip ya gaya-gayanya ibadahnya sudah untuk gereja gereja timur Ortodoks. Sabadinnya tu, yang minta gereja dia lah ya tu setelah Sabatunta tu gereja Ortodoks. Pada orang yang besar sama itu gereja barat yang walas ya Rasul Paulus kebisan yang pernah di Galatia, Efesus, Roma, Korintus, Galatia, Kevin bilang dia sama Barani katanya. Italia, Roma. Nah yang ulangan Eropa tuh Belanda. Nah yang dia Belanda adalah terang. Jadi sisa kalau jadi nasihat Rasul Paulus bukan menyangkut kesalahan doktrin atau kesalahan dalam pelaksanaan liturgi, tapi masalah etis ya. Semua makan dan minum tetapi tidak mengakui tubuh Tuhan yaitu persekutuan jemaat. Yang itu tentu menjadi pokok. Memang ya itu di kakak-kakak kalian itu kadang mengulang kan berubah juga kadang mengulang. Jadi berubah cara mengulang kita itu mengalami perubahan. Apakah dengan demikian katekisasi dan peneguhan sini itu tidak relevan lagi? Tetap. Katekisasi dan selanjutnya peneguhan sini adalah kelanjutan integral dari amanat baptisan. Ajarlah mereka melakukan. Oh, jadi tetap piato itu katekisasi menjadi tanggung jawab gereja. Nah sekarang kita ke teknisnya beberapa poin. Satu, persiapan adalah momen yang sangat penting. Penyiapan jemaat sebagaimana yang dijalankan selama ini mengajak jemaat untuk menyiapkan diri secara pribadi. Penyiapan dalam keluarga adalah dukungan orang tua dan wali anak untuk mempersiapkan anak mengikuti perjamuan kudus, baik dalam hal pemahaman sesuai kemampuan anak maupun dalam hal teknis pelaksanaan perjamuan kudus. Jadi ya tujuannya kan diumumkan dan untuk yang baru ini hari sebelum perjamuan kudus dilaksanakan harus ada persiapan
persiapan di dalam keluarga, dan majelis gereja menyiapkan formatnya. Jadi dia seragam di jemaat, lalu semua jemaat itu harus mempersiapkan diri di rumahnya masing-masing. Ada tuntunan yang dibuat. Jadi penyiapan dalam keluarga adalah hubungan orang tua untuk mempersiapkan anak mengikuti perjamuan kudus, baik dalam hal pemahaman sesuai kemampuan anak maupun dalam hal teknis perjamuan kudus. Itu menjadi dua hal yang penting, pemahamannya dan teknisnya. Kalau ada juga atau pembina terkenal, kita ikut perjamuan kudus, kasus di materi berikutnya. Jadi pada minggu sebelum perjamuan kudus ini menjadi sangat penting perannya guru sekolah minggu. Selain penyampaian dalam ibadah jemaat secara umum, sebaiknya ibadah sekolah minggu juga diisi dengan persiapan yang meliputi persiapan teknis, di mana persiapan teknis itu juga akan terulang dalam persiapan keluarga. Persiapan di sekolah minggu mendorong anak-anak untuk bertanya kepada orang tua atau wali mereka tentang keikutsertaan dalam perjamuan kudus. Jadi dalam tanda petik menjadi impak satu keluarga. Soalnya kalau tidak dia lama perjamuan ki oleh menyapa di pokaran bilang toh, tetapi yo baru ada kok dan tulisnya kau minat pokaran tomaton jangan lupa tanya mama karena itu harus ada ibadah nanti satu hari sebelum kita melaksanakan perjamuan atau 2 hari terserah papa sama mama atau ini. Anak-anak itu pasti akan mama nggak bilang tunggu sekolah minggu ada beda mau dilakukan ibadah dan harus begini dan begitu. Ini termasuk salah satu bagian dari ada yang sekarang ini dikenal namanya reverse evangelism, makanya penginjilan bertukar terbalik. Dulunya orang tua itu yang diyakini akan selalu mengarahkan anak-anaknya. Sekarang anak-anak akan mengarahkan orang tuanya dan menuntut orang tuanya memadai akunnya. Apalagi kemarin perjamuan itu soalnya toh. Dia tuh mali tuan-tuan tuh guna di mana akhirnya jadi paksa mana. Itu akan mau tidak mau menjadi hal yang penting sekali untuk si orang tua. Bayangkan apa Yesus dan pertemuan orang tua siswa. Apa terjadi ketika orang pemimpinan saudara? Kita dia harus sekali mendapat semua anak bapak aja teman-teman melengkapi sendiri kok. Tidak kata nenek tapi yang tiga tapi kayak model-model begitu kita mungkin dari anak-anak sekolah minggu. Jadi persiapan di sekolah minggu mendorong anak-anak untuk bertanya kepada orang tua atau wali tentang keikutsertaan. Dan majelis gereja juga menyiapkan bahan persiapan keluarga yang mestinya menuntut keluarga minimal pada hari sebelum perjamuan mempersiapkan semua keluarga, khususnya anak-anak yang dipersiapkan. Sekarang materinya apa? Untuk anamnesis atau untuk, dan ini juga akan dipakai di sekolah minggu. Adakah guru sekolah minggu? Guru sekolah minggu ada kata? Oh ya, oke. Untuk anamnesis atau untuk peringatan, sampaikan makna perjamuan kudus kepada anak-anak. Anak-anak, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Nanti kamu akan pergi ke gereja sama papa sama mama. Perjamuan kudus itu yang pertama kita akan mengingat betapa Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita sehingga Dia telah menyerahkan nyawanya supaya kita semuanya diselamatkan. Itu poin pertama yang diajarkan disampaikan kepada anak-anak. Juga di pokal persiapan keluarga. Semua perjamuan kudus ini adalah saat di mana kita mengenang kembali, mengingat kembali betapa besar cintanya Tuhan kepada kita dan Dia telah menyelamatkan kita oleh kematiannya. Itu pertama. Dan yang kedua, 2 poin saja. Yang kedua, melalui perjamuan kudus ini kita akan semakin menyatukan diri kita dengan Kristus. Makanya kalau kita minum anggur, kita makan roti, itu adalah simbol kita menyatukan diri kita dengan tubuh Kristus. Sehingga Tuhan Yesus akan selalu diam, tinggal di dalam diri anak-anak, dan anak-anak selalu ada di dalam diri dan hati Tuhan Yesus. Itu yang mau dijelaskan sama anak-anak.
Sedangkan untuk anak-anak yang belum dapat merespon secara politik, persiapan perjamuan dapat berupa pembacaan Alkitab atau juga tetap menyampaikan kepada dia bahwa perjamuan kudus ini masih anak. Perjamuan kudus itu adalah saat di mana kita mengenal bagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi kita dan Dia mengorbankan dirinya untuk saya dan untukmu. Perjamuan kudus ini akan membuat Tuhan tinggal di dalam dirimu dan kamu di dalam Dia. Nah, ya, tapi apa namanya? Nah, dibentukkan atau? Lebih bentuk kasus kau. Pira itu dipakai itu kan kita. Tetap lagi batin. Mana tamu sudah dipakai mo. Kalau kita sudah dipakai itu, malah dia cerita apa? Lepas itu tamu sudah tu, tamu tu ini dan lalu bawa anak sama-sama itu nama mana? Nak mindalah anak ate. Nakabut tu kilo ini dan buah, bikutan noi. Karena dipakai itu, mana itu biar dipakai itu, bisa kalau dia beli dong. Apa ada pengaruhnya itu? Di luar kamu apa yang cuma diukur lagi pas sesuatu yang dipakai dia rata ya kan nggak tahu. Ada. Nah buku dilelenan walaupun kita yakin bahwa itu tidak akan tinggal menjadi sebuah ingatan. Tiba-tiba saya ngomong ini mama anak dirangi lamai kamar menetan muda dan melala-lala lamai kamar. Oh mami, I'm thirsty. Kan tidak akan mungkin begitu. Tetapi kita tahu persis. Nah lihat ya waktu ayat-ayat Alkitab dibaca dia dibawa dalam kumana perjamuan kudus itu adalah saat untuk mengenal cinta Tuhan untukmu dan untuk saya supaya Tuhan tinggal dalam dirimu dan dalam kebutuhan yang kau juga tinggal. Umat lagi ini atau daripada aku ada. Umat lagi berkualitas. Kamu tapi kenapa kita tidak membiasakan untuk memperdengarkan lantunan kudus seperti itu kepada anak-anak kita, sehingga mama aku nanggulo, mama aku nalelenan kadang aku matua, mama aku nalelenan pak yang na gereja, dan aku mama aku kasalian mengalir yang kurang sama kurang kecil sekali sama kurang anak satu tiang pelendona karapen sepada barang nawarin dunia pelendona sepada lampan nawarin dunia lebih itu tiga sampai kali itu pada karya itu minta lari kiri minta tahu sudah pelendona pada lampan itu tapi itu harapan kenapa bukan firman Tuhan yang kita bacakan untuk mereka. Nah, jadi kemudian berilah arahan mengenai sikap yang semestinya dalam perjamuan kudus. Mau kita berbukanisna menjadilah relawan Tuhan. Nah, saya kita Yesus untuk menikmati perjamuan kudus bersama-sama. Jangan galau ketika kamu dalam posisi punya anak, ada di suara kita dan jangan bangga ketika ya Tuhan kami mari pergi bang. Oh, gimana Tuhan yang disuruh aku mari pergi bang. Sakit yang disuruh aku mari pergi. Hati-hati. Kurang-kurang. Bukan tidak mungkin bahwa kita akan berhadapan dengan situasi itu bahwa anak-anak kita mungkin ada satu dua yang agak sana tahu saya di apa istilah itu. Oh, ya, aku sering pikir satu ya bahasa itu inklusif ya. Jadi dukungan orang tua dan wali sangat penting untuk mempersiapkan anak mengikuti perjamuan kudus, baik dalam hal pemahaman yang terdahulu untuk mengingat dan untuk mengalami sesuai kemampuan anak maupun teknis pelaksanaan perjamuan kudus. Jadi keluarga harus membuat persiapan bersama dengan materi yang disiapkan oleh majelis gereja yang tadi ini. Catatan untuk teman-teman majelis gereja dan pendeta bidang pelayanan yang digerakkan buat pelayanan untuk ibadah di keluarga. Tahu dan di malam itu begini. Matahari.
tuh. Ini dia biasa tuh, apalagi biasa disuruh dulu ayah, ibu, anak. Makan ini kita penan tuh orang tua juga. Ini simpel kayaknya tapi bahaya itu. Lebih baik dikatakan orang tua dan anak, orang tua dan anak. Ini apa itu orang tua? Nih yang negara kemudian dikuat ayah, ibu, anak. Sehat itu kita gitu. Oh, boleh poin lagi poin ini. Jadi dalam pelaksanaan perjamuan kudus, anak-anak harus duduk bersama orang tua. Keluarga harus duduk bersama menikmati perjamuan sebagai keluarga Allah. Terutama anak-anak kita yang duduk di sini. Ya dan di sini contoh apa belum kepada koi sholat, tapi bahwa dia akan mengambil komunitasnya atau circle-nya sendiri ke sana. Ya ketemu ya boleh kita jadi anggota sini. Tapi yang ada di sini dia mesti itu akan duduk bersama-sama. Itu peran penting keluarga. Masalah teknis nasional penyiapan liturgi dan khotbah. Model liturgi yang bersifat lintas generasi dengan memperhatikan kesederhanaan bahasa dan efektivitas durasi ibadah. Perjamuan kan ini minat. Jam berapa soal ini atau jam 11 hampir jam 11 kita soal. Jam 9 ada perjamuan. Jadi gue tetap khotbah tadi atau seminggu mau khotbah. Masalah tuh kan, masalah tuh kan biasa atau reformasi itu masalah. Nanti udah tetek laku, nanti dibeli itu tetek. Pak pemilik itu sama pun udah khotbah tidak. Oke itu tujar-tujar. Aku perhatikan nih. Maka bisa poin belum kata sama ukur biasa tinggal pilih aja. Oh, hari ini mau jadi mestinya memang ya perjamuan kudus itu khotbah, durasi khotbah terutama dengan anak-anak. Durasi khotbah itu harus lebih singkat karena toh kadang mengulampah itu adalah bagian dari pemberitaan firman Tuhan, penjelasan firman Tuhan. Untuk jemaat dengan peserta ibadah lebih banyak, majelis gereja dapat menata pelayanan jadwal untuk mengatur partisipan. Atau yang dari buat atau bisa kena tata. Yang dari si penduan tuh ibadah jemaat. Adakah di kelas kita yang belum? Belum. Semuanya ibadah jemaat itu adalah satu kali. Artinya ya dia yang bisa diabaikan. Bahwa memang dengan si sholat. Walaupun dia tengah kemarin di sebuah tempat dari sana lintas generasi, masalah istilah yang baik gitu ya. Maka itu kan Yesus itu bisa lintas generasi. Dan dijelaskan, masa tinggi mau apa bikin bohong itu? Iya, saya pasti kalau minggu nanti guru dari gua akhirnya tomat. Ya pasti aku lintas generasi. Oh, ya sekarang ini deh. Oh, kisah nggak kali gue juga susi tulisan lintas generasi. Susi masih ada proyek. Nanti manusia punya. Menggunakan liturgi, jadi pilihan liturginya bisa pakai liturgi perjamuan kudus lagi secara lintas generasi dengan pelayanan firman yang lebih ringkas, dengan penyampaian yang mengakomodir kebutuhan anak-anak. Jadi masih 5 bait itu benarnya yang khotbah sebenarnya maksimal sekali kalau perjamuan kudus 10 menit itu maksimal sekali. Atau kita bisa menggunakan liturgi hari Minggu dengan khotbah yang lebih ringkas dan pelayanan perjamuan kudus setelah pelayanan firman. Pilihan teknis liturgi ibadah diikuti bersama dulu tempat yang bulan-bulan ibadah. Roti dan anggur. Material perjamuan kudus adalah roti, bukan hosting, atau bahan yang diolah khusus untuk perjamuan kudus. Juga
sebagai minuman perjamuan kudus untuk menghayati pengorbanan tubuh dan darah Kristus. Jadi yang penting di situ bahwa kita dapat menghayati tubuh dan darah Kristus. Jadi atau rada pakai atau fanta rada pakai. Ada yang sudah mulai tidak pakai anggur perjamuan anggur kolesterol, tetapi anggur perjamuan ada juga yang jemaat semua masih asyam yang di anggur kolesterol. Dia ngadiru sistem parwi bisa ada. Semua kali apalagi kita kan dia sendiri itu. Ini kan sistem kayak gitu. Ada orang yang mau ceritanya lama sih kontekstualisasi. Sama ada iya ya itu Israel kan minuman harian itu anggur. Nah itu minuman harian kita kan tua jadi tua kalau dipakai. Catat baik-baik bahwa ini bukan perjamuan Paskah khusus dipakai Israel. Atau Yahudi, tetapi ini adalah perjamuan kudus yang diperintahkan Tuhan Yesus. Jadi, ya nanti ini mau apa dipakai, orang ya, apa toh, itu. Tetapi sebenarnya ini dihindari. Ya itu kita usahakan anggur lah supaya kita tetap dalam penghayatan tentang darah Kristus. Buddha, jus anggur, Buddha jenis. Anggur ABC atau ada yang anggur berjamuan, atau ada yang ada di sebuah tempat PPKT itu yang bor nama tuh di kota di sana alat konsistori mama membela-bela di kota usia anggur beranak nanti memang aku ada jadi kita udah paham itu kayak apa pada kadenan jadi sekiranya kayak bergumul aku lemak itu punya air yang sampai yang bisa disuruh kita ada apa atau itu gila bagus juga kita tidak tahu sih apa itu biar kita bisa jelas bahaya jadi gitu ya apalagi dia tua jadi tidak menyarankan untuk semacam kreasi masalahnya anak-anak betul jadi maksudnya pendidikan untuk menjadi atau memilih karena itu menghayati tubuh dan darah Kristus, tetapi akal akan dikombangkan agar kita dipelihara oleh roti surgawi yaitu Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tapi yang hidup. Kayak pembatalan gitu. Minuman yang disyaratkan, ukuran roti dan porsi anggur disesuaikan dengan umur dan perkembangan pola makan anak. Sedapat mungkin makanya nah kan sesuai dengan porsi yang diberikan. Tapi kemudian ditiliu pak, mari patang bulan dua dalam itu tidak mesti seperti itu, tetapi namanya dikompokkan oleh orang tua dan wali yang paling berperan menentukan kesesuaian porsi. Pokoknya misalnya waktu nabi 35 waktu patang bulan kali 5 bulan nanti ini karena yang itu orang tinggal doa nah ini anak-anak atau yang kita itu orang doa karena balik pai sini pak kakak awak kasus itu apalagi itu nila nanti misalnya di dia misalnya dia pulang nabi dia lebih kuat itu hal yang paling penting di sini adalah pengakuan kita bahwa anak saya ini ikut di dalam mengenal dan mengalami sentuhan kudus melalui perjamuan kudus. Dia yang nomor satu. Masalah punggar karena itu atau sini, tadi yang tentu paling penting. Oke, dia nak usahakan nih. Dia kan bisa semen ini. Tapi dia nak apa? Bilang paksa itu mah, oh ya nak minum rokok nanti nak putih sama. Nah, mereka saya terkenal oke misalnya nanti limpin nama ada, jadi paksakan untuk itu. Jadi kemajuan mereka itu berarti
yang di Indo ada tu beda Indo yang masih yang mana beda anak orang ini pasal-pasal juga suka anak ada tuh ya. Jadi itu harus disesuaikan dengan pola makan anak. Lo minggu semua binti di mana dan pokoknya harus apalagi pertama kali dapat dipaksa itu. Pengaturan jam ibadah yang ada di pokok ditekankan di sini tidak dibuka untuk pelaksanaan dalam ibadah sekolah minggu dan kategori yang lainnya karena akan menghilangkan peran keluarga. Jadi tidak ada untuk ibadah sekolah minggu rumah apa bawa jemaah sekolah minggu tidak. Dia harus dalam ibadah jemaah. Segera akan muncul persoalan. Jadi kau yang lintas generasi kan ini tidak mengenal masih sekolah minggu dia karena kan kesana mana saja lintas generasi. Pertanyaan berikutnya akan muncul adalah, wah, nambah susi persembahan toh ya. menjadi soal. Padahal hal yang tidak perlu menjadi soal untuk khusus pemain. Gampang aja bila persembahan harian anak-anak hari minggu anak-anak kok diomo diaran di jomai pun itu aku sekarang tanpa dia tuh peto. Karena yang anak malilin mau kata-kata. Teknis menerima roti dan anggur. Kan di pegawai itu cuma meja toh, meja dia toh, di pegawai di kelas sekolah. Di pegawai itu malik kata lo kamu kasus deh. Di pegawai itu ada foto dari nana di kaya. Oke, artinya dipakai nasab tiga pilihan yang ada dalam liturgi gereja terakhir. Jadi anak kayak emergency kayak ikut dia pada pola yang ada di gereja toh. Jadi pada prinsip dia ikut sampai yang itu pemilihannya atau dengan berapa nak betul kayak yo betul baru cuma begini jadi tetap dia tahu dia pola bahwa dia tahu di mana atau benar dia tetap mengikuti salah satu pola yang dilaksanakan di gereja. Ya dia nama Ameja itu kalau di reket juga untuk semua itu rumah Ameja kalau di mana atau benar. Anak-anak duduk, meja perjamuan di mana anak-anak akan duduk bersama keluarga di sekitar meja perjamuan kudus. Jadi gimana menikmati perjamuan kudus itu? Yang kedua, bisa juga anak-anak duduk bersama orang tua di tempatnya. Roti dan anggur dibagikan dan langsung dimakan minum. Nah ini yang kadang-kadang mesti diperhatikan. Ya kemudian dibagi apa? Langsung melaksanakan metode hari itu atau apa itu sampai dari mana satu roti. Dari mana satu roti namanya di gua makan. Itu yang harus dipikirkan ulang untuk dilakukan kayak sesuatu tidak dia. Karena dia nanti kaya misalnya itu nyok. Hanya kamu ini bisa. Nah terima anak-anak di situ. 15 menit 15 detik pertama masih aman. 15 detik kedua aku menapi apa-apa. 15 detik kedua yang ada masih kilo mau selamat. Oh ya apa-apa udah. Saya yang tahu atau 1 menit kemudian tak apa dulu kalau nampak dari menggoli kamu. Roti. Dan jangan katakan kita Rossi susi itu. Tapi sebenarnya jalan sedang jalan. Nah, ini saya sakit. Bahwa begitu dia ambillah dan makan. Nah, jadi begitu terima langsung pilihan yang berikutnya berjalan bersama anak-anak ke depan meja di depan mimbar khusus dan menerima roti dan anggur dengan catatan meja perjamuan disediakan batu dan khusus tidak gampang bagi anak-anak untuk tidak gampang bagi mereka untuk mengambil anggur roti di sini dan setelah itu berjalan langsung minum anggur. Marah orang protes. Gimana caranya mau diminum habis 30 menit? Bisa terjadi tak? Atau ada sedikit resiko teknis yang bisa terjadi sedikit. Kemudian mengkakai roti itu yang agar habis itu dia meniru apa resiko yang bisa terjadi? Terserah. Nasani. Nah, nasani misalnya tomat dua kamu nasani dua apa? Tata ada bisa kendalikan di pasti timur atau dan bisa tuh.
apalagi kalau anak-anak apa mau terjadi tuh kena sani ini deh. Kacau pertemuan, ya asli toh. Kita harus meminimalisir potensi-potensi gangguan bahkan dalam tanda petik kita menyebut kekacauan di dalam pelaksanaan pertemuan kudus. Nah, bisa juga ya kalau yang terima mimpi-mimpi misalnya dengar nggak terima karena mutlak moral brain itu, tapi bisa juga maksudnya nggak balap kok inan kasulen nah tipi-tipi itu tidak pelele itu untuk anak-anak kita supaya betul-betul mereka dapat menikmati itu. Jadi itu teknis-teknis yang bisa di bagian terakhir. Ini foto IGKI Pulau Gadung dan Panglima Polim di Jakarta. Saya studi di sana dan ikut pertemuan dan saya melihat saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan anak ini. Apa tujuan karena anak kumpulan di sini dari sebelum atau ingat tahun. Karena satu hal yang paling saya hayati waktu itu bahwa ada jejaring iman sesungguhnya yang sedang dia nikmati, pandangan itu betul-betul suatu pandangan yang menikmati apa yang terjadi walaupun tidak ada semua berarti tapi ada di sana ya teh namun apa itu kalau ada beda mana baik itu. Yang terakhir Bapak Ibu biasa kita disclaimer karena kehadiran anak dalam perjamuan kudus bersifat revolusi dalam sejarah gereja Toraja dengan terbuka sedangkan Om sudah 70 tahun dinasusi membentuk perjamuan dalam gereja Toraja tidak apalagi kami dari Manisa Mahina pasti mengalami lebih banyak tentang hal ini karena kehadiran anak-anak dalam perjamuan kudus bersifat revolusioner setelah praktik yang hanya melibatkan anggota sini setelah lebih dari 77 tahun di gereja Toraja. Dengan demikian dibutuhkan proses penerimaan jemaat pembiasaan teknis yang terus terbuka untuk evaluasi berdasarkan pengalaman pelaksanaan. Tetapi kita tidak bisa mundur lagi bahwa dalam nanti ya dulu tuh ya beberapa jemaat kita mendapat kepada internal cukup sosialisasi tentunya kemarin tombol dari ada yang mengatakan kita akan tiba itu Jumat Agung perjamuan kudus sedunia bikin laksanakan. Oke. Cuma yang dari soal ini namun boleh kawan nike perjamuan kudus ki 2 minggu yang akan datang. Nah dan itu jemaat saya solana nah koi kuma laku pai itu anak laku perjamuan kudus. Maka kita salah tagadai pada saat itu. Ini yang menjadi dilema. Sama itu diputuskan di gereja Toraja seperti itu maka ini adalah layanan yang sifatnya hak anggota jemaat untuk jadi tentu kita akan mempersiapkan semuanya dan buru-buru melaksanakan tetapi kita harus mempersiapkan diri kita ketika dia tahu rampun saya bawa anak-anak dalam perjamuan kudus ada bisa lagi tiba-tiba dia bangun terus aku sama dia apa dari kudus anak kudus kalau sini anak kamu dan mengenai ekonomi Tuhan Yesus dia berdoa anak-anak itu datang kepada mangkau pikiran. Jadi memang ini adalah sebuah PR yang penting sekali untuk kita laksanakan. Saya kira itu penjelasan saya kita diskusi. Ya baik, terima kasih Pak Pendeta. Di HP saya jam menunjukkan pukul 14.09 ya, jam 2. Aman siapa? Ada siapa roja toh? Aman. Oke. Kita akan masuk dalam diskusi. Babakan pertama dibuka untuk 3 orang. Silakan angkat tangan. 1 dari Bali, 2 Tebatan, 3 Sumpah. Yang kedua, silakan dari Bali. Kami sangat terima kasih atas penjelasan dari Bapak Pendeta karena kalau tidak salah sudah 2 kali dilaksanakan untuk pertemuan kudus
ia tuh keluarga, sementara dalam disiplin gerejawi memahami itu anak-anak lain mengikuti pertemuan kudus. Sebab terus terang yang sekolah minggu anak-anak di Pokana itu ikual pertemuan 2 minggu yang akan datang pasti bapak-bapak penangan bagi masih ngomong saya tidak ini. Ya, bayar betul bersemangat. Semangat masalah pertemuan kudus. Yang pertama dengan membuka dulu dimatemakan tentang menerima masalah dalam masjid gereja. Rata-rata kami masjid gereja dulu cuma biasa. Kalau awam itu sama masjid gereja. Minta nasi Tuhan ada kebenaran tentang pertemuan kudus. Minta nasi punya bisa memahami kudus. Bersibungan itu termasuk dalam karya melompat. Tuhan bekerja bapaknya dua kakak akademi dimana dalam hidup kudus. Yang biasa itu paling berobrak dan terima. Bahasa apa yang dua takkan kita itu masa pemerosan nanti. Dimulai bahasa kakak menteri. Cuma satu pemerosan nanti. Nah biasa berkompok karena kibali kemudian minta terasa kaya malah sebab pertemuan kudus. Baik salah dan penjelasan Tuhan. Kira-kira mana yang sebenarnya itu berhak tentang kudus. Soal daripada tadi teman-teman tentang kudus kan ya tadi akan dia berkata dan tak ada sini tahu tak ada bisa tapi sebenarnya bisa. Jadi sekiranya itu sebentar terima kasih. Dan memang harus disampaikan yang kedua di Pokana itu sekolah minggu ya di alas bisa dia itu teknis begitu di Pokana kita di bersekolah di luar di Pokana dia tahu kemudian kalau orang tuanya yang maksudnya nanti orang tuanya dari tempat lain maksudnya misalnya nak ikut ibunya rambut tuh siapa aja memang kasar misalnya di jemaat mereka sudah dilaksanakan lalu datang di sini mereka berpikir di sini dan ada perjanjian kudus dan mereka tahu ada perjanjian kudus. Yang bukan tidak terbuka, Anda bisa lagi halal itu, misalnya mereka itu menginginkan anaknya, apa itu akan menjadi sebuah diskusi panjang atau diskusi panjang. Yang penting diumumkan, kecuali yang diumumkan di jemaat kita bahwa kamu tuh Rabbona, apa dulu sama kita akan kipu kok ini walaupun ini harus dipikirkan itu untuk dilakukan. Sekolah minggu rajin orang tua jarang dari masih baru kerja di situ di Mina jadi enak ada disiplin gereja itu teman-teman dia harus didampingi oleh seorang anggota sini yang lain jadi itu ya kakak neraka yang jelas dia harus didampingi kira nanti teman-teman ya kakak atau yang anggota sini atau menjadi gereja yang anggota sini dalam kaitan semua rajin gimana bersekolah itu tapi nanti nombena justru disinilah yang disebutkan tadi bahwa mau tidak mau memaksa orang tua untuk melakukan sesuatu saya dengan komitmen anak-anak aku bikin akhirnya mau orang bikin sekolah itu kalau tidak mental tapi di sekolah itu karena bikin semua yaitu anak sama bapaknya sama mamanya dan tidak mau bikin gereja itu paling tidak akan digugah orang tua yang kalau itu dilakukan tentang yang sementara disiplin yang tidak tahu dia boleh didampingi oleh orang lain tetapi kalau lama saya pernah ketemu semua selama saya dampingi saya dulu karena tentang yang sedang disiplin gereja ini adalah orang yang memang dinyatakan dalam keputusan presiden itu di gereja bahwa dikenai disiplin gerejanya. Misalnya di nama Yomi yang buka untuk bertamu mana kamu anak sakit mana? Nah itu untuk kehidupan untuk dia tuh dia tadi gua dulu aku ya aku kena susi mau maksud saya lihat deh tapi itu kayak ini yang berani karena
kedua penggembalaan khusus, yang ketiga namanya disiplin gerejawi. Ya namanya pisang kasalan tahu langsung di populasi di pelapa, politik siasat. Gereja Toraja juga kami dari kira itu istilah siasat gereja. Iko ya disiplin gereja. Saya cocok saya waktu itu ada tuh semua. Ya tuh kakak-kakak di nanti memang di barat ada berulang tuh. Jadi kakak-kakak kali ini apa kira lagi kakak dosa kira kakak di luar kira kakak ada kira ketawa berapa itu bahasa sensual mulu itu bahasa itu. Tetapi justru yang dimerasa untuk dosa kami nabi morai kemudian kalau di umur dan dosa-dosa ini kalau betul lebih tanam atau di kurang masalah iya nanti masero kayak apa lebih banget atau di kurang masalah atau kita tahu masalah itu tapi kita diri kita jadi orang yang berdosa yang ingin lepas dari dosanya pun membutuhkan berdemam kudus untuk menjadi sebuah kekuatan sosial bagi saya kira ini untuk ketiga bendera. Terima kasih. Bapak dipaham benar? Bapak, oke. Kita buka bapak yang kedua, 3 orang lagi. Jika masih ada. Oke, pendeta, Pak Sekretaris Masis, satu lagi. Ya siapa? Oke, dari Ibu Yohana Sandra. Silakan Ibu Pendeta Yohana. Ibu Pendeta Yohana dulu, terakhir nanti Ibu Guru Yohana Sandra. Ya baik, ya terima kasih banyak pendeta yang sudah menyampaikan ya sesuatu yang sangat berarti untuk pelayanan gerejawi di masa akan datang. Ya ini patut amati Pak, mungkin ini hanya teknis tapi baik Pak itu kalau ada yang bicara kalau kita soal nasan sama sesuatu kalau di jemaat kami itu pada Katolik. Dan saya selama ini aktif di dalam masyarakat juga sepertinya bahwa setiap ada ekaristi itu tantu pastor anak kami membuat bagi yang bukan Katolik di bawah mengikuti macam ekaristi. Nah, khusus kepada seandainya contoh ya dalam gereja kita sedang melakukan itu, nah dia itu Katolik tapi contoh gini, tapi mungkin tidak jadi berkali Katolik atau beliau ada aja yang juga maju gitu, maju untuk mengambil bagian dari itu. Apakah di Bembang di Kuantukan rumah itu aja di bumi atau bagaimana ya artinya seperti itu. Walaupun mungkin dalam hati saya bilang tidak mungkin kita menolak orang yang datang di Kudus, cuman adakah sistem kita atau aturan kita dari Toraja yang mau menegaskan bahwa ini loh perayaan adalah dari Toraja gitu. Dan contoh misalnya Katolik dari Katolik kan kami ikut ya. Apakah kita gitu aja juga mengatakan itu atau bahwa ya semua orang sama pada mengenai Kristus seperti itu. Nah, dalam program jemaat di Jemaat Korea kami juga ada namanya pelayanan di rumah gitu untuk tapi untuk saat ini juga bagi yang memang sudah sakit dan sampai memang sudah tidak bisa ke gereja. Di sini Pak saya mungkin teknisnya ini mungkin karena kalau saya tanya dengan teman atau di tempat lain presiden banyak memang ada beda-beda tata caranya gitu. Ada yang langsung memang langsung dikasih, datang berdoa langsung dikasih. Tapi dia juga kenapa bahwa kita upload kita bangun di sana kembali dipakai dari gereja ibadahnya ininya gitu. Jadi ada memang aturan baku atau kita mampu pendeta atau fleksibel melakukan pelayanan di rumah-rumah begitu. Misalnya apa dari tahu dari jenis gereja ya apa hanya berdoa saja langsung begitu atau memang ada sesuatu yang memang mungkin secara ini begitu aja belum ada asalnya untuk di rumah tetapi ada kayak memang supaya ya namanya juga kita begitu aja yang pas memang sih salah-salah tapi ada teknis yang memang sebaiknya seperti itu kalau kita melakukan pelayanan di rumah seperti itu. Nah dalam contoh saya juga ada sama sekali yang dapatkan bahwa dia kita menolak kan program untuk orang yang memang tidak mampu dan memang kasihan sudah tidak bisa di gereja. Nah contoh dia itu dia tulis orang yang memang nggak bisa gereja, nggak bisa gereja siapa gereja begitu ya. Nah lalu dia akhirnya ini untuk orang yang lansia atau yang sakit
bukan atau ya tidak sama pemahaman kita seperti itu, ya seperti itu Pak ya. Jadi itu dulu supaya jelas juga sama ya kami juga butuh penjelasan. Terima kasih. Ya, kasih. Kami bersyukur atas materi yang kali ini memperkaya dan memiliki kemampuan memberi pemahaman bersama kepada anggota jemaat dan majelis gereja mampu memaknai makna perjamuan kudus punya betul-betul kita paham. Yang pertama, saya sebagai majelis gereja berpikir bahwa betul-betul berat tugas majelis gereja untuk menyelesaikan persoalan dalam hal ini melaksanakan. Karena pertama, anggota jemaat itu kalau kita melihat memang masih banyak sekali yang belum memaknai atau memahami dengan baik bagaimana kekudusan perjamuan kudus, sehingga ya banyak, bahkan ada anggota jemaat yang belum pernah ikut perjamuan, yang akan mengikutkan anaknya, dia sendiri susah untuk mau ikut, apalagi kalau dijadikan sebagai pendamping. Jadi dia agak berat bagi saya sebagai majelis gereja, karena saya diutus di sini untuk memberikan yang terbaik kepada anggota jemaat, notabene yang punya anak untuk didampingi di dalam perjamuan kudus. Ya syukur-syukurlah kalau anggota jemaat itu menerima penjelasan. Tapi lebih pada ya syukurlah bagi kami yang ada di sini. Yang lagi kita dari psikologi ini kisah dan ya kebetulan pengarang mati. Maka dikatakan orangnya ini lagi lebih berat lagi. Jika saya mengatakan terlalu berat menjadi mendampingi orang tua dalam hal memberi penjelasan kekudusan perjamuan kudus di pusat pergumulan. Saya dalam metode teknis cara mau mendekatkan diri kepada anggota jemaat dan hubungan. Mudah-mudahan teman-teman berbeda nanti kita diskusikan dan bisa memberi kontribusi untuk saya. Yang berikutnya lagi juga pada anggota jemaat, karena kami berkumpul, karena ada satu anggota jemaat kecuali kalau tidak bisa berdiri, lalu tidak pergi ke gereja, tapi dia masalah bahasa temo kurang sangkat di napono. Yang nama perjamuan itu kau bisa menerima lamaran pada proses gereja. Nah, apa di sini? Biasa maju ke benar. Tapi yang pernah saya ikut ke sini ya. Nah, hak dari kehidupan kerja. Orang itu juga mau perjamuan, maletar dari perjamuan. Dari satu sisi pemahaman secara teori tentang bagaimana sejarah tentang perjamuan kudus, barangkali kita katakan dia tidak tahu. Tapi untuk sepintas memahami bahwa cara ini adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, yang mungkin masuk di akalnya menurut kemampuan. Dan itu juga yang termasuk hebat sekarang. Memang membiasakan, tapi memang anak itu sudah aku bisa berkesan. Kenapa yang memang dia artinya, tapi kita boleh pakai jangan kasih susah juga. Dikasih itu dia kekudusannya di mana? Dan paling tidaklah di waktu yang pertama atau masih kecil mungkin tidak bisa memahami, tapi kita kan mau mengajak dari
kecil sampai besar semakin dekat memahami tentang kekudusan Roh Kudus. Kemudian ini penjemaatan barangkali kita saya atas nama badan bisa kita sepakatlah majelis gereja lewat tentu pendeta dan penatua diaken. Karena kami komunikasi beberapa teman di penulis. Setelah ada sosialisasi dari materi seperti yang ada sekarang, barangkali kita akan menjemaatkan kepada semua anggota jemaat dengan cara yang bagaimana supaya diterima. Setelah itu kita rencanakan melaksanakan serentak di dalam satu proses. Mengingat dengan adanya seperti ini, kalau jemaat satu sudah laksanakan dan jemaat yang lain belum, dan sebaliknya, kadang ada orang berkata, hero-nya mati, mana panditan yang tidak kalau lelol, ini kan kurang harmonis lagi lah. Jadi harapan kami, tapi ini hanya syarat. Nah kalau kemudian Pak Pendeta dan Pendeta sudah kemudian memang kerja mau kita ngalapai bisa ada lebih dulu. Nah paham bidol anggota jemaat. Nah tentu kan ini kata-kata semua jemaat 15 kita serba laksanakan perjamuan itu sekedar diterima yang tidak saya tidak kecewa juga. Kemudian materi itu saya ya baru hari ini terima kasih Pak Pendeta. Saya majelis gereja sudah lama saya ini, tapi baru saya dengar bahwa ada mengapa itu adalah bagian dari sama ada peraturan itu dalam mengapa itu. Padahal itu adalah bagian pokok. Jadi katanya ada kamu Pendeta warga nalakan itu penatua kema perjamuan kisah 10 ini. Oh, maksudnya. Gak ada ini apa-apa. Ya, apa-apa. Ditambah ada mengapa. Ini 10 itu memiliki. Jadi artinya begini ya, ada kenapa sistem. Dan Pandita mana tadi pada mengapa. Tanya makan begini, mau begitu masih dan terbahan itu pada mengapa. Umur aku kira Pandita mana dia dua. Umpana itu kadang mengapa, tapi kesana lihat kita majelis terus kita pahami itu kita kadang mengapa. Tapi dia sistem. Karena silakan Pak Pendeta itu ada mengapa. Itu sikit tidak boleh itu kada mengapa. Bagi sangat mengapa. Kita tadi lah perhatian itu tak boleh. Masalah itu. Jadi boleh kita ya. Saya bicara kasus ini, ya kalau kada mengapa baru aku tak berkopi. Ya karena demo to kamu Pandita dagang-dagang tidak keluar kami. Pahami dulu dan masuk terpahami secara bersama majelis. Maka kalau terpakai pahami untuk terjemah. Sebab mudah yang akan kita dapat lebih pahami sampai matang bukan juga mungkin sangat tentang pisau jadi sosial. Nah tentang pisau itu mana ada kepada itu mana rumah menikuran itu rumah buat siapa cuma ada mengapa. Jadi usaha yang untuk para pokok para dalam itu saudara. Kalau menggunakan kalimat ini saya menanggapi apa kita mulai bikin diskusi. Terima kasih dan masa belum ingat. Ya tadi bukan ingat semua mulai dari bahan ya roti dan anggur baik itu yang habis atau dibuat tua apa segar pokoknya anggur biasa banyak roti dan anggur yang dibuat oleh roti dan tua. Nah waktu nanti jemaat kalau kita roti dan tua gini roti dan anggur waktu juga. Jadi kita akan tegas sepakati bahwa hasil kemudian ya itu pertama. Kedua masalah pendampingan
Ya, persoalan yang pendampingan di semua mengkapi dibaptis baru tupia namanya diikuti. Nah, selama ini macam-macam aturan yang berjemaah. Ya, biasa yang nampak PAP dia tidak boleh dibaptis. Ya, tidak diterima juga. Kenapa ngakui neneknya? Ada yang pembina. Jadi nak orang wanita apa bukan di sini. Nak wah, nak apa punya mana bukan ini? Nak dari kau di mana sampai. Jadi selama itu tidak akan mengikuti jamuan dia kalau sekarang. Nah boleh disuruh untuk teknik perjamuan. Nah sampai ke korban sampai ke dia gratis. Jadi muncul lagi bullying. Nah itu kedua. Yang ketiga, ya, yang ketiga sudah ada pertanyaan. Apakah kuat? Demo dalam SSAT, apakah dari sosialisasi sekarang ini, atau yang demo ya, atau yang TEPA, mana yang direvisi sehingga baru muncul saat ini bisa punya rupiah maaf pertemuan. Nah kalau misalnya, sama saya TSSA, apakah memang tidak ada keputusan ini di dalam atau sekali lagi baru direvisi sehingga anak-anak bisa lagi dibaptis. Nah kalau memang direvisi contoh-contoh laporan apabila indeks klasik karena pemetaan dia bulannya tuh pertama di sana ini contoh bulannya tuh jangan sampai beda-beda. Usaha mau jemaah sinar dekorat tebakan hanya makan roti sampai dekor kamu itu ya. Sekian dan terima kasih. Yang pertama, bagaimana dengan yang bukan diri raja? Karena di semua dengan orang ini kamu bukan dengan Tuhan itu parah lebih tinggi. Kira-kira tidak. Minimal pada sampai saat ini tidak ada pembatasan tentang hal itu. Semua yang berkati orang yang telah menerima baptisan Kristus dan gereja Tuhan kan tetap mengakui baptisan yang dilakukan oleh gereja yang lain. Selama itu dilakukan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi mulai sekarang ini mulai muncul sedikit persoalan. Jadi kilometer tidak ada karena selamanya ini juga tahu demi gereja lain. Dan itu mulai dia baptisan nggak mutlak karena dia khusus dia. Yang paling dekat itu adalah gereja Malam Keselamatan. Gereja Malam Keselamatan itu bendera di bagian. Nah, gereja Tuhan mengatakan baptisan air itu menjadi tanda besar. Dibuat. Dan gereja nama Tuhan Yesus dibaptiskan ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Ini sedikit soal Kristosentrisme. Pokoknya tak susah itu ajaran kita aja kita tahu sama Tuhan. Nah ya silutan, orang tahu sama Tuhan apa? Pokoknya yaitu Yesus Kristus. Jadi ada sesuatu yang sedikit kacau di sana. Kita Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi tata rima yang silutan dari yang lain. Tata cara pelayanan ke rumah-rumah saya kira ada dalam bentuk liturgi kita. Ada 1-2 lagu yang bisa dijadikan, tapi tetap ya makna amnesis dan mimesis harus disampaikan. Semua ini adalah mengenang pengorbanan Yesus dan mengalami karya yang tak pernah ke gereja tapi mau hidup ibaratnya tahu ada orang nama pakai misalnya saya bilang kalau asalkan ada yang bilang gini kok pada bilang lah kau hidup pada bilang kau pendeta malah bapak pendeta laku cuma tuh itu kok aja dia mau bilang lah itu karena sini mereka tapi kira-kira ada kasih sesuatu dari itu cuma tuh malah bilang misalnya sesuatu kira-kira itu lebih kok di lingkungan mereka tuh yo pakai cuma ada rumah mati yang terjadi sesuatu poinnya sebenarnya adalah yang namanya itu poin pertama yang namanya itu pandita pelayanan gereja Kudus
relevan dari sisi di sini karena sesudah pelayanan pertemuan kudus itu rasanya energi yang kita keluarkan itu jauh lebih besar. Dia sama bawa materi mulai dari pagi sampai dengan sore. Maaf pembinaan tapi nggak dimatakan atau pimpin pertemuan si jauh lebih berat. Yang berpokok ini kebiasaan hal lebih luas tetapi dengan yang lebih banyak untuk pertemuan kudus yang saya banyak di sini. Nah, yang kedua kami bermisi-misi pada kita melewati kunjungan pertemuan kudus atau ya di samping karena itu perlu pendampingan kedua untuk hal-hal seperti ini supaya si Mas Ani kita dulu hal kami ini bahwa bisa saya jangan layani pada saat itu juga. Kalau dia mau silakan dia ikut ke tempat yang dituju, silakan dilayani di tempat yang dituju dan di sana harus dijelaskan yang mana siapa yang mana siapa ya. Sok tentang tadi dan aku kita bisa sehat biar buka mali itu tubuh dan darah Kristus. Tahu orang meninggal kenapa buka mali? Karena kita justru kita berharap bahwa ketika dia disentuh oleh tanda-tanda suci seperti itu, ingat di dalam perjanjian lama orang yang kudus, orang yang suci itu kalau nasentuh sesuatu yang haram, apa terjadi? Untuk orang kudus dalam perjanjian lama ikut najis. Tapi di dalam Yesus Kristus kekudusan itu kalau menyentuh orang yang najis, maka yang terjadi adalah kenajisannya dipengaruhi oleh kekudusan yang diberikan, sehingga kita selalu yakin dan berharap bahwa ada sebuah peristiwa hilang di sana. Tapi yang menama dia Pak BSC nasihat mai teling kita tuh ini sih kesakitan selatan itu karena ini saya kasih anak dan kita mau ikut kita mau pilih lagi ya tapi yang nak komen aja mungkin kalau keluar yang tidak pernah ke gereja tapi mau ikut pertemuan ke rumah yang maksudnya kita yang unik kan dia tidak minta SN berdoa untuk berkosi ya kayak kamu rumah si pulang susi baru biasa sampai di luar kecil kok masih gampang ini kubi dia kembali dia selalu saya jelaskan dan selalu disampaikan di gereja rumah ya itu pelayanan dia tuh untuk topi untuk masa kita punya dan saya kasih tahu dari kok rumah ya kasih bonceng emang juga ini karena bonceng ini beda apa ya tahu tapi kecuali kita ada mungkin kan kalau dari tampil kalau ada dari rumah bisa ini kalau saya bisa kau mana lah gereja minta di kalau sudah kita kira tampil mana gereja kalau ada sama orang masuk tu kalau foto itu rumah akan bikin mereka tugas berat, makanya itu belum kita tahu, nggak lagi diubah sesuatu yang 77 tahun sudah berakar dalam gereja kita. Wah itu pekerjaan yang berat. Tapi dari itu yang saya mau komentar yang disampaikan tadi, memang kita selama ini tidak konsisten memang. Sawakan misalnya itu ODGJ kan, orang dengan gangguan jiwa. Kan di kota Jambi masih di bawah nikah tuh. Kalau kita mau pakai dengan pola lama, harus di sini kita tahu, harus dikatekisasi kita tahu. Tapi berani kan kita untuk mengatakan bahwa menghindarkan dia dari meterai perjanjian keselamatan itu. Mainlah kalian dari tekanan itu dia, tapi kehidupan itu sebenarnya sesuatu hal yang sangat dibuat Tuhan sedemikian rupa. Nah, pendekar Kristen itu tonton orang di mana lillah, mana di sekolah, mana S1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, lihat taman, lihat penggoran, lihat kabar-kabaran, sampai pun itu kabar-kabaran. Itu kan susah sekali diukur. Nah, dia pernah dulu, kan kita dibaptis punya anak-anak ada. Padahal kan mereka tidak tahu apa tentang hal itu. Tapi juga supaya bisa juga kita perjamuan. Sebenarnya demo
kita bibit-bibit untuk kalau bagaimana dengan anak-anak kita yang justru diharapkan lalu dalam keturunan, kenapa mereka dihindarkan dari situ. Tapi kalau nanti Bapak Ibu komando dan bukan di terbayar pasti sebenarnya akan menarik memang di benar sebenarnya setelah SSA jujur nggak karena ke SSA saya kemudian mencari semua buku di buku pirated buku mungkin kan buku khusus itu salah lama ini dan memang oke ciri khas tak kira terakhir ya ini memang dirasa sama tuh sesuatu apalagi ke sekelas di masih dole aku rasa teori bisa kita dalam model yang mana bukan sekali kali pun dolikan di BU sekali silakan dalam pertahankan bilukan atau tolong ada bisa lihat lukisan kirinya dan buku 1-2 bulan mereka berkumpul di situ dan berusaha belajar dan saya katakan dia berarti nabung sama lalang TG semua ketua bayar tapi dia sudah menjadi sebuah keputusan bersama. Ini juga sekaligus menjadi penting bagi kita Bapak Ibu. Lalu klasis, lalu ya ada buah atau kini yang dirah, lalu film dengan kita bersama. Udah tuh nanti Pak Khalid itu atau apa satu-satu langsung buku. Yang enggak itu tuh sama aku bohong atau yang misalkan mengosongkan diri hitokirosis mengosongkan diri susi nasar dan Yesus semua. Makanya Rinjo Mangkas kami artinya Bapak tidak konsisten bukan justru saya mau konsisten berdiri sama susah itu sama berdiri kalau minat tak bisa namakan aku atau bayar bukan memang tak atau kalah bila dari minta pakai bayar tak akan bilang kalah bila dari minta untuk bayar kita ya tuh lah pertama kalah jadi sabar kami yang luar biasa baru besar jauh besar ini kalau tak ada lagi salah kalah dengan itu ya pastilah masa bisa tak kalah tadi satu sebelum tentang gereja Pradana tapi luar biasanya Pak saya mendapat informasi dari sana justru dia sekarang memberikan penjelasan kepada orang-orang dia pakai prinsip pedagogi dia kemudian menelpon saya dan menambahkan kan dia karena pada vokal ini sampai biasa sama orang biasa orang kemudian sosialisasikan kan ada itu apa karena ini akan yang vokal ini dia kemudian menelpon saya setelah saya pulang dari sana nanti ayo tapi kemudian setelah beberapa kali penjelasan yang bukan yang pertama kalah bio memang kayak apa yang pertama kalah so aku bawa siap makanya mau sistem ke susito kita kami tidak karena saya sangat sebagai keputusan gereja dan saya merendahkan diri di bawah keputusan gereja memang mengatakan ada pertanyaan telepon dia minta ada dokumen saudara itu justru dia menerapkan tinggi satu penjelasan bahwa tentang memori pentingnya memori itu di dalam misalnya anak-anak peminta wiri anak-anak yang menyusu sekalipun memorinya ingatannya itu sudah pusat maka coba kita dari itu apa sudah dua nakwa minakwa apa sih oke kira-kira ini ternyata kalau sama-sama kalau sudah bilang sama apa rasa ya maka harus susah jalan kelina kayak coba dia yang ingin harus saya pelayanan bersama. Oke. Kemudian ada mengulang Pak. Karena mengulang Pak itu adalah satu-satu firman Tuhan ada di sana dan dia bisa menjadi bagian dari khotbah. Dia tidak bisa menggantikan khotbah. Kalau di khotbah, bisa mengambil khotbah. Saya ada susah.
dia mendidik itu tadi ada sampai sama manusia itu sama apa ini dalam pemapakin itu kayak itu sampul gitu. Dok masalah dok tadi para itu cuma bagaimana pakai dok jadi kena heliumnya boleh dipakai mau ada kali kedua dok poinnya adalah supaya kita betul-betul menghayati darah Kristus di dalam minuman yang kita pakai. Jangan sampai besok itu akan mempengaruhi kita pasti itu kan nanti mami itu mami jadi kan itu kan pembakaran apa bendera deh kalau susi kalau jadi yang orang yang ikut di Bemalian untuk susi karya ya memang tak apa nomor dari itu mah dia bukan lagi terus apa si makaran kan di si penyu habis istilahnya begitu isi para duit isi para duit usaha apa yang masa dia mau dan ternyata orang pernah lakukan ayo membeli itu orang itu enggak ada orang pulang lama ngapa begitu kalau bang mau tidak juga ada nah jika rakyat penting nah ya dipakai tapi dibukakan dulu tahu supaya dana yang dipakai ya roti tapi itu ada tuh rumah yang pakai biskuit tapi apa sama tinti roti lah dan kudus khusus itu ada juga ya kita pasang tinti bor dan sabun dana makan lagi tidak benar tadi tanpa ulang nanti mau untuk benar dijelaskan khusus kalau semakin anak yang tidak adoptis karena anaknya bapaknya ditinggalkan dia ini kadang-kadang kebijakan majelis gereja yang bisa juga agak lindu sebenarnya. Iya benar misalnya karena tampil yang BN karena yang BN yang untuk ini istilah dan pengadaan kan apa pengaduan ya itu pengadaan dan bisa lagi kalau bisa juga istilah deh kalau dia majelis gereja jadi bisa benar. Majelis gereja bisa benar jangan kemudian menghukum anak-anak karena perilaku biarin nanti hasil yang oke ini tidak tahu jelas kalau musik mana bisa diberkati tapi atau rotor ya ini nama berbeda gitu anakku dia tidak beres itu orang itu di pada hari ini saya dapat yang kasih Solomon pasal 10 tahun dan ini tetap hari kita katakan hati-hati di dunia pemerintah dunia untuk mekanisme disiplin gereja seperti ini tentu di majelis gereja terkini pusat mungkin terlambat tahun ini ada masalah apa ini diputuskan di SSA kali ini dibahas di awal bahwa ini adalah keputusan SSA nah memang dalam SSA dibahas diputuskan di 2021 tapi nah di semua dilaksanakan 2024 orang susah kan dibuka ya betul nah ini terima kasih kiranya di maafkan misalnya kami ada pelayanan mulai makanan sama mulai semua atau kita bisa laku saya berhubungan dengan petani pak bukan berat yang bulan di sana mengapa perjamuan untuk anak ini tidak sejak dari dulu? Apakah kita tidak berada sejak tahun 1900 dengan apalan atau bagaimana? Sehingga baru akhir ini baru akan dilaksanakan perjamuan bagi anak satu. Yang kedua, kalau baptisan kudus jelas harus mengatakan biarkanlah karena itu datang ibadah. Yesus itu kita mentoleran. Nah, kemudian kalau di dalam baptisan kudus dibayar, hadirnya dulu penanggulangan bencana di lama iyo, lama jadi seorang pemakaman penuh ketia di bawah
siapa tahu terjadi lagi ke depan. Ini kan seorang anak untuk masuk dalam perjamuan kudus, syaratnya adalah harus dibaptis. Lalu kemudian malah dipasusikan kombongan susiton natolai kurang itu. Nah dia bikin gereja mau baptis anaknya dengan pemahaman yang lain. Paling betul untuk menjadi susiton resma. Khusus keluarga yang kena disiplin gereja, yang tadi penjelasan Pak Pendeta dikaitkan dengan yang tidak bisa didampingi oleh orang tuanya dapat didampingi, jadi benar-benar majelis gereja atau keluarga atau orang lain yang ada di yang dekat bagi yang bersangkutan. Tapi mutiro dari segi yang kena disiplin gereja berarti hak untuk mendapatkan pelayanan ditiadakan. Artinya tak ada di gereja itu pelayanan atau keluarga yang mengalami penggemalaan yang dalam hal ini Malaysia cuma kena disiplin gereja atau siasat gereja pada orang di luar tertemu. Umur dan buat ini atau penjelasan dari Pak Pendeta tidak bisa dampingi masalah majelis gereja atau keluarga atau orang yang dekat dengan mereka. Bagi keluarga khusus yang kena disiplin gereja. Terima kasih. Tidak ada penasaran itu orang tua kita dari jemaat di Bali. Ya, mungkin saya pernah ada sudon ini dan sekarang terakhir nih Mute. Ya. Ya, saya kami berdua ditanya dan ini sesungguhnya dalam jemaat itu kan pendeta gereja raja itu selalu berpindah-pindah di Mataram sehingga dalam hal itu Bapak Pendeta tidak tahu persis bagaimana kondisi di jemaat itu. Lalu kenyataan ini saya mau letakkan dua kenyataan. Yang pertama adalah anggota, karena dikatakan anggota jemaat itu adalah anggota sini dan anggota tidak sini. Lalu anggota jemaat sudah dibaptis, sudah disidik, kemudian sesudah itu kawin dengan lain agama. Lalu dalam perkawinan itu disahkan menurut agama yang dia anut. Kemudian ketika dia pulang kampung, ya tetap dia mengikuti perjamuan kudus. Bagaimana dengan itu? Karena tidak ada pernyataan bahwa dia sudah keluar dari jemaat itu. Yang pertama, kemudian kedua, ada teman saya dulu seorang dokter dari denominasi Kilai yang kawin di Muslim juga, tetapi ketika kan masih muda bisa biasa kan pergi beribadah ke salah satu gereja Kristen yang seasal yang tidak terlajar, tetapi dia tetap juga mengikuti perjamuan kudus. Padahal itu kan sudah disahkan menurut agama yang dia pakai pada saat itu. Bagaimana agama gereja terlajar? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Silakan Pak Pendeta memberi penjelasan. Baik, terima kasih. Ya kebetulan kenapa tidak dari dulu tuh mau tidak khusus kalau dulu toleh seperti ini jadi dia tertolong. Selama dijelaskan kita mulai dari gereja ulang-ulang apa alasannya gereja itu bisa maaf kita bisa tidak karena dibolehkan kita bisa maafin apa yang berubah ya sama dibahas tidak tahu bisa dua masih penting jika ini semua berhasil jadi kita tidak saat ini berubah. Tapi mohon maaf memang tak kuasa orang betul deh bagian itu. Yang kita dipamerkan itu matua tidak tak akan semua dipamerkan itu matua, tetapi itu yang akan mendampinginya. Tapi yang paling pokok di situ adalah peranannya di situ adalah mendampingi dalam mempersiapkan diri untuk ikut perjamuan itu yang paling penting. Jadi tidak kan tiba-tiba misalnya di kelas mana bapak tidak ya sini sudah sini mungkin
Jangan kemudian tiba-tiba muncul menjadi halal. Di sini memang GPKA Majelis Gereja untuk bekerja untuk melihat keadaan anggota jemaat ini sangat dibutuhkan. Guru sekolah minggu sangat penting untuk membantu anak-anak kita. Ini kan itu ada tadi yang mengatakan tentang hal itu. Pasti kita sejumlah anak-anak kita itu yang nanti memperkenalkan bagi gereja di dua beda. Nah, itu yang mesti kita lakukan untuk kita. Ada yang tidak mau dibaptis karena akui teologi dari tempat lain ini harus didampingi dan tempat lain ini disiplin dirinya. Karena ingat, apalagi P2 dia kan naskah perjanjian berjanji bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai P2 atau diaken saya akan menaati peraturan gereja, pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja. Jadi yang kata emang mengikuti pengakuan dan tata gereja Toraja toh, dia tidak boleh mengangkat tugas itu. Tapi sedikit pengingat saja untuk teman-teman pendeta dan majelis gereja bahwa sisa yaitu penerapan disiplin gerejawi untuk pejabat gerejawi dan untuk anggota jemaat. Karena pejabat gerejawi dua lapis yang sudah terjadi. Pertama dia harus disiplin dulu sebagai pejabat gerejawi, tapi dia disiplin sebagai pejabat gerejawi, tak namun telah kemudian disiplin sebagai anggota jemaat. Yang berikutnya itu namanya dipakai disiplin sebagai anggota jemaat. Aku saya ada tuh 30 PO tidak ada kawan ini. Orang kata disiplin adalah orang yang kena disiplin itu adalah orang yang tetap berhasil dalam dosanya. Ini juga kekeliruan. Pikir otak dalam perkara disiplin. Orang yang didisiplin itu jadi jangan orang yang melanggar itu sama dengan orang yang disiplin. Tapi yang itu bisa orang yang disiplin adalah orang yang melanggar, nah doakan mengakui kesalahan, nah mana mengimpul itu kesalahan. Ya tentu dipakai di sini di gereja. Dari karena itu ditolong dipisah susah langsung pak. Kita bukan orang Farisi bapak ibu, gayanya itu Farisi toh. Tetapi ada di depan laku di depan saja di pak. Apa yang terlambat? Contoh mereka. Jadi, misalnya, kalau ada tahu, misalnya, bisa Mama Martin, namanya memang masalah Papa Martin. Katanya yang tinggi. Kalau yang langsung tiba-tiba dikurang, karena mama dosa kok, aku bisa ikut perjalanan itu sebenarnya dulu proses baik-baik. Mantu mereka kita di Korea Susi satu lebih baik dunia nanti untuk apa? Yang susah kita dampingi dia untuk pada akhirnya dia mengatakan dia salah kok. Jadi itu pada apa tadi orang tua saya akan berbaik kehidupan saya. Kopi. Jadi disiplin gereja itu apa yang berbeda dengan pelanggaran undang-undang. Ngomongin bukan susi bukan naruh salah kok. Apa masalah harus semua ditaruh undang itu. Memang dia bicara gereja ini akan mata-mata. Apa ya bicara gereja ini? Karena masalah berlaku di bicara gereja ini. Contoh, yang bicara gereja ini berselingkuh misalnya, dia harus berhenti sementara dari jabatannya. Dia harus berhenti sementara dari jabatannya itu. Tapi yang nak berjemaat, dan bisa langsung sementara dari pembabat. Kan kok siapa gereja? Kayak kemarin mendadak ini. Oh tidak, harus didampingi. Dan ketika dia menyatakan pertobatan dan kita melihat bahwa pertobatan itu sungguh-sungguh, maka dia akan segera mendapat pembinaan. Nah ini memang
penggalaan umum, penggalaan khusus dan disiplin gereja. Itu tidak ada disiplin itu. Jadi tidak dikira, apalagi kalau dia sudah dinyatakan komitmennya untuk itu. Oh ya, jadi kan wah kayak polis bisa sangat kalau ditaruh hukuman ya, tinggal mungkin ada kata wali ngomong ya, tapi karena sangat tahu cara bisa dibebaskan. Tidak seperti itu. Orang yang kawin lain agama tapi ikut berjalan lurus, dialah orang yang tidak mengakui tuntunan. Kenapa? Berilah nasihat nakui agama kita. Tidak boleh, tidak boleh itu. Tetapi ketika dia dulu dibaptis sampai di Diola di Kawisalang di Satya contoh lalu kemudian setelah itu dia datang mengatakan kamu dia memaru saling pertama dosa di saling sampai dengan Yesus berarti kalau permitin nama tahu pak terus bisa nabi itu orang kita sudah mau bisa terbuka supaya ini koyo saya terjadi dinamika yang terjadi di jemaat kita yang dialami oleh setiap orang itu